Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya? Sehat teman-teman semuanya? Saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih diganggu karena ya namanya kita juga salah ya kan, kita galbay, kita telat bayar ya, kita tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Tapi di samping itu walaupun kita tidak sesuai dengan kesepakatan bukan berarti kita harus dicaci maki dan segala macam, karena ini juga bagian dari fakta hidup gitu loh. Padahal dari diri teman-teman semuanya kan ingin kan untuk menyelesaikan, untuk melunasi hutang-hutang ini, tapi ya apa boleh buat ya kan, keadaan berkata lain. Oke, ini aku mau bahas buat teman-teman semuanya tentang Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Aku Laku, dan yang mana di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang muncul di TikTok karena miris banget. Ini sudah ribuan loh yang DM saya di TikTok ini, tapi nggak saya respon sama sekali. Kan sudah saya bilangin juga sama teman-teman ya kan. Jadi Anda itu kalau ngubungin saya, jangan ngubungin saya di TikTok ini, karena TikTok itu tidak kerespon sama saya gitu. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman kan bisa juga Anda bergabung di YouTube menjadi keluarga besar SHMB ya kan. Berbayar bang, ya berbayarnya cuma 4 ribuan gitu loh, 4.000 rupiah ya kan. Rasanya nggak berat, itu cuma membedakan mana yang benar-benar butuh solusi dan mana yang tidak gitu loh. Kalau mereka yang benar-benar 4.000 rupiah itu nggak berat loh ya. Itulah buat teman-teman, itu kan sudah saya pertimbangkan juga dengan matang gitu. Dan di sana nanti Anda juga mendapatkan ruang postingan khusus pelanggan. Dan di sana kalau Anda sudah bergabung di YouTube Solusi Hutang MB itu jadi keluarga Solusi Hutang MB itu, jadi Anda mau bertanya apapun itu sudah privat. Jadi orang nggak bisa masuk kecuali dia juga menjadi keluarga dari Solusi Hutang MB. Jadi di sana bisa berdiskusi sesama, saling tanya jawab juga. Nanti saya juga akan menilai itu sejauh mana gitu ya. Oke, ini saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan yang masuk di sini melalui TikTok ya. Jadi saya pengen jawab juga. Mudah-mudahan pendapat saya ini teman-teman juga bisa terbantu ya, meskipun tidak banyak, paling tidak Anda bisa terbantu lah. Oke. Ini yang mau saya bacakan lebih awal dulu. Ini siapa ini ya? Bangke di Tangerang ditindaklanjutin dong, meresahkan warga miskin. Gimana mau ngadu ke Bapak Presiden, mohon dibantu. Oke. Bank keliling itu sebenarnya ya dari diri kita juga sih. Kalau kita sudah tahu konsepnya bahwasannya mereka menerapkan bunga besar dan segala macam, ya sebisa mungkin dihindari gitu loh ya kan. Ini apalagi ini, assalamualaikum Pak, saya hutang gede di Shopee dan Kredivo, solusinya gimana? Kalau misalnya hutangmu gede di Shopee dan Kredivo, kalau kamu bertanya solusi, ya solusinya ya bekerja dan berusaha. Kumpulkan uangmu, nanti kalau uangmu sudah terkumpul, coba dinegosiasikan kalau uangmu sudah terkumpul. Tapi kalau misalnya kamu sudah berusaha, kamu sudah bekerja gitu ya kan, tapi tidak membuahkan hasil juga, ya mau tidak mau ya kita galbay. Itu aja sih poinnya ya kan. Habis itu mana lagi ini lagi ya, Kak, saya galbay di es pinjam 950.000 sama Spy Letter 700.000 sama Kredit Pintar. Itu keduanya bakalan datang ke rumah untuk menagih nggak ya? Oke. Problemnya bukan di sana kawan ya. Ini buat teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Poinnya kita bukan di sana. Jadi walaupun Anda ngutangnya 950.000, 750.000 ya kan, atau 700.000, atau itu di es pinjam, SPayLater, Kredit Pintar, tapi bukan berarti yang Anda pikirkan itu apakah dia datang keduanya, tidak gitu loh. Jadi teman-teman itu masih mampu apa tidak? Kalau misalnya menyatakan, Bang, saya memang sudah tidak mampu, jadi saya mengambil keputusan untuk saya galbay aja. Kalau memang kita sudah mengambil keputusan untuk galbay, resiko-resikonya kita tanggung. Jadi kalau misalnya ada DC yang datang ke rumah, iya silahkan, nggak ada masalah. Kan kita juga sudah mengajukan, sudah memberikan KTP kita, alamat lengkap kita, valid semuanya. Karena di awal kita tidak ingin menipu mereka, jadi kita kasih yang original dan asli gitu loh. Jadi kalau soal DC mau datang, bakalan datang, ya terserah DC-nya. Terserah dia sama pihak penyedia layanannya. Yang penting bagi kita kalau ada uang kita bayar, kalau tidak ada uang, ya kita mau bayar pakai apa? Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya,
Bagaimana Bang cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah? Menghadapi debt collector yang datang ke rumah paling pertama adalah kita tenang dulu dalam diri kita. Kita coba dulu berdamai dengan diri kita. Apa sih yang kita takutin dengan debt collector datang ke rumah? Toh debt collector itu kan sama juga ya kan? Konsepnya sama aja. Mereka menagih kita via WhatsApp, mereka menelpon kita ya sama aja, mereka menagih juga. Kita ditelepon, kita ditagih. Kita di WhatsApp, kita ditagih. Kita di email, kita juga ditagih loh. Jadi mereka datang ke rumah, kita juga ditagih, sama aja. Jadi kita stop drama, stop overthinking, jangan terlalu berpikir negatif tentang hal itu. Misalnya nanti dia datang menjadi ribut dan segala, udah kita nggak usah pikirkan hal-hal itu. Yang penting orang-orang yang masih bertanya apakah DC bakalan datang ke rumah, saya yakin banget Anda masih menyimpan satu beban dalam hidup Anda, beban ketidakmampuan Anda dalam jujur dan terbuka, terutama sama orang tua, sama suami, atau kerabat-kerabat yang paling dekat satu rumah dengan Anda. Jadi Anda berpikirnya, bagaimana caranya supaya DC ini tidak datang ke rumah dan orang ini tidak tahu, kan? Itu yang menjadi beban berat bagi Anda. Makanya saya pengen, supaya beban berat ini tidak berlarut-larut dalam hidup Anda, cari waktu-waktu yang tepat, cari momen-momen tertentu, jujur dan terbukalah dengan orang terdekat. Dengan begitu, Anda sudah memutus satu hal negatif dalam diri Anda, kapan DC datang ke rumah. Ya, jadi DC datang ke rumah itu nggak usah kita jadikan suatu hal yang sangat menakutkan dalam bayangan kita, enggak. Ya, atau kita membayangkan kalau orang tua saya tahu langsung jantungan, enggak. Makanya cari waktu yang tepat itu, jujur aja, insya Allah itu akan menyelamatkanmu. Ya, itu kalau saran dari saya. Jadi kalau kita berusaha menutupi, ya mau sampai kapan kita menutupinnya? Kalau ini Kak mau tanya, aku galbay pinjol di rupiah kilat, itu baiknya gimana ya? Yang namanya galbay berarti kan gagal bayar. Gagal bayar itu dipicu karena tidak ada uang. Jadi kalau ditanya baiknya, kalau misalnya mereka menteror Anda setiap hari, menakut-nakuti Anda setiap hari, ya baiknya Anda ganti nomor gitu loh. Ganti nomor, hapus WA dan reset HP, itu baiknya. Ini Bang Medi, Bang Mekar PNM tolong dihapus, bikin resah. Itu coba diumumkan sama Bapak Presiden aja ya. Kemarin Bapak Presiden kan sudah mengumumkan juga itu bahwasannya ada penghapusan utang, penghapusan buku ya melalui BI Checking, melalui Slik atau apalah, nanti akan ada programnya. Sabar aja ya. Bang, benaran Kredivo sudah ditutup? Soalnya saya masih punya tunggakan. Enggak, Kredivo tidak ditutup. Yang ditutup itu hanya Investri, habis itu Taniven, habis itu Jembatan Emas, Dana Pala, itu yang sudah ditutup gitu loh. Kredivo enggak lah. Kredivo dari VT Financial itu kuat gitu. Termasuk dia mengalami TWP-nya itu masih rendah banget gitu loh. Jadi potensi untuk Kredivo bangkrut, Kredivo diblokir itu tipis banget ya. Lagian Kredivo, Kredivest kan produk dia itu, dan Kredivo itu lebih banyak menjalankan usaha dia itu di bidang pay later, beli sekarang bayar nanti. Oke? Ini kita lanjut. Bang, jujur gue bingung banget, sumpah. Pinjam ini punya tagihan sampai 18 juta. Nggak pernah telat bayar, tapi bingung sendiri ya. Tiap gajian kayak gini habisnya, ya salahmu. Makanya gitu saya bilangin, banyak orang yang bisa berhutang, tapi sedikit orang yang bisa mengendalikan hutang. Banyak orang yang bisa mencari uang, sedikit orang yang bisa mengendalikan uang. Jadi kalau Anda bingung, nggak pernah telat bayar, tapi bingung sendiri tiap gajian kayaknya gini habis, ya iyalah karena Anda ada hutang gitu loh. Jadi selesaikan dulu hutangnya, ke depannya jangan berhutang lagi, biar gaji Anda itu awet dan terkumpul, dan prepare juga lah kehidupan Anda buat ke depannya ya. Jangan terlalu banyak kebocoran-kebocoran pengeluaran. Oke? Kak minta bantuannya buat bayar hutang ya, mohon maaf ya kan, kalau untuk bayar hutang saya nggak sanggup juga gitu. Tapi kalau sebatas membantumu ala kadarnya boleh kalau kita bertemu. Oke? Ada aja ya. Izin Bang, mohon pencerahannya, saya kecekek oleh pinjol di 4 aplikasi pinjol. Ada Pundi, ada Kami, Rupiah Cepat, Dana Rupiah. Kok bisa kecekek Pak? Kan sejak awal kita yang meminjam, kita yang mengajukan, otomatis kan sudah dijelaskan berapa pinjaman, berapa tagihan, berapa lama tenor. Jadi kecekeknya kena apa? Karena gali lubang tutup lubang kah?
Ya, dan lagian Bapak meminjam sampai 4 aplikasi pinjol legal, itu terjadinya tahun berapa? Kalau tahun sekarang, berarti gagallah COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana dalam COJK itu ada satu aturan, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol legal. Sementara Bapak ada 4 nih, ada Pundi 1, ada Kami 1, Rupiah Cepat 1, Dana Rupiah 1. Berarti ada 4. Padahal CEO dari Dana Rupiah ini pimpinan tertinggi di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Berarti kan nggak digubris sama sekali kan aturan-aturan OJK itu. Iya nggak sih? Oke, habis itu ada Kredit Pintar. Bang, Kredit Pintar daerah Tegal ada DC nggak? Persetan lah mau ada DC atau tidak. Yang penting kamu tetap berpikir positif aja. Mau sampai kapan hidupmu berlarut-larut memikirkan atau membawa pemikiranmu ke hal-hal negatif seperti itu? Ya, ingat, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari ketakutan karena telat bayar di pinjol ini adalah pemikiranmu sendiri. Jadi kalau pemikiranmu sudah keluar dari badanmu, sudah melampaui fakta yang terjadi, hati-hati loh. Ya, banyak penyakit yang akan menyerang dirimu. Salah satu kesetresan. Kalau stres sudah berlarut-larut juga dalam dirimu, akal sehatmu akan hilang. Ya, jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah pemikiranmu sendiri. Jadi robahlah cara berpikirmu, selamatkan hidupmu dari gejala-gejala awal gangguan kejiwaan, oke? Jadi jangan berlarut-larut seperti itu. Ini mana lagi, Kak, bantu aku, Kak. Kalau bantu buat bayar hutangmu ya gimana gitu loh. Pak, boleh minta bantu? Banyak kali minta bantu ya di sini ya. Gila, aku dari bawah ini, dari bawah ke atas. Bang, mau izin tanya, saya sudah galbay di beberapa APK dan diteror terus. Mohon dibantu Bang, solusinya bagaimana? Matur nuwun. Oke. Kalau kamu misalnya sudah galbay di beberapa APK dan diteror terus, diterornya itu melalui apa? Melalui telepon, ganti dan buang kartunya. Melalui WhatsApp, hapus WA-nya. Melalui email, ganti emailnya. Terus apa lagi? Data kita disadap Bang. Oke, reset HP-nya gitu loh. Jadi kalau sudah galbay tapi nomormu tetap dengan yang sama, ya pasti kamu ditelepon. Kalau kamu ditelepon sekali 2 kali sih oke aja. Tapi kalau kamu ditelepon terus-menerus, ya itu teroran kan yang sifatnya mengganggu ya. Habis itu lagi, Bang, saya minta tolong. Saya terjerat pinjol 10 juta di 6 APK. Tolong, saya sudah tidak sanggup bayar. Mohon bantuannya dan kebaikannya Bang. Kalau membantu Anda untuk bayar hutang, ya memang saya juga nggak sanggup gitu ya kan. Karena bukan Anda sendiri aja yang galbay ini. Banyak, bukan Anda sendiri aja jadi pengikut saya. Tapi ada ratusan ribu. Ya, cuman saya memberikan saran aja. Kalau memang sudah tidak sanggup, mungkin bisa diletakkan dulu. Nggak usah terlalu dipikirkan, tapi Anda fokus dulu bekerja. Fokus bekerja, berusaha. Nanti ada rezeki sedikit-sedikit sisihkan. Mana yang menjadi untuk kebutuhan pokok dan mana sisa untuk pembayaran hutang. Kumpulkan saja dulu. Nanti kalau misalnya sudah terkumpul, Anda bisa untuk negosiasi. Tapi kalau misalnya duit Anda tidak terkumpul-kumpul juga, ya mau tidak mau kita ambil jalur galbay. Satu-satunya risiko yang Anda dapatkan kalau itu legal, slik OJK. Ya, habis itu fintech data center. Cuman itu nggak ada. Di luar dari itu nggak ada. Bang, salam kenal. Saya dengan saat ini saya kelilit utang di EasyCash. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi kalau kamu mau menyelesaikannya ya bayar. Ya kan? Kalau misalnya kamu bilangin nggak ada duit, bekerja. Kalau misalnya pekerjaan nggak ada, ya cari kerja. Ya kan? Terlalu simpel lah. Tapi kalau kamu beranggapan tanpa dibayar lunas, ya paksa dirimu untuk hal itu. Oke, ini ada bertanya lagi, Pak, kalau galbay di aplikasi EasyCash aman nggak? Soalnya udah nggak sanggup bayar. Aman atau tidak itu ya tergantung caramu berpikir, caramu melihat sesuatu itu dari sudut mana gitu loh. Kalau kamu memikirkannya halnya negatif-negatif aja ya nggak ada amannya dong. Tapi kalau kamu memikirkan hal positifnya ya pasti aman. Makanya tanyakan ke dirimu gitu loh. Apa sebenarnya yang memicu sehingga begitu besar ketakutan yang ada. Misalnya kamu temukan, saya nggak mampu jujur Bang sama orang tua. Orang tua saya riwayat jantung. Oke. Kamu mikirkan orang tua riwayat jantung. Kamu takut kalau orang tua tahu nanti jantungannya kambuh. Nggak seperti itu juga konsepnya. Hidup mati seseorang itu di tangan Tuhan. Dia mau ada penyakit atau tidak itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Itu perjalanan hidup dia. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalahmu yang ada.
Ya, justru lebih bahaya kalau kamu menutupi setiap hari dari orang-orang terdekat, akhirnya orang terdekat mengetahui langsung dari pihak-pihak tertentu. Itu lebih menyakitkan. Makanya jujur itu lebih bagus lah kalau menurut saya ya. Habis itu lagi, assalamualaikum bang, aku mau nanya gimana cara menghapus data saya tapi masih cicilan. Soalnya dulu udah bayar 1 kali ya. Yang kedua nggak bisa, harus dibayar semuanya, apalagi telat sehari jadi gede yang harus dibayar. Sekarang sama aku udah nggak dibayar lagi, gimana ya bang? Oke, kalau cara menghapus data itu, kalau kamu menginginkan menghapus data di sistem pinjol, ya kita doakan aja pinjolnya itu tutup dan bubar gitu loh. Ya kan, sama kayak yang sudah diblokir OJK, itu baru hilang dari sistem pinjolnya. Tapi kalau hanya sebatas kan, supaya kita tidak ditelepon, kita tidak di WhatsApp dan di email, kamu bisa cabut kartumu, reset HP-mu ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Itu teroran, ancaman, caci maki nggak sampai samamu lagi. Ya kan, kalau kamu pengen menghapus semua kenangan tentang pinjol, perbaiki cara berpikirmu. Ya, jadi jangan sampai tergiur dengan jasa-jasa hapus data, jasa backup data, jasa panggilan dan segala macam. Jangan, itu endingnya semuanya hanya berkepentingan lain untuk memanfaatkan kecemasan yang ada hari ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kan banyak banget tuh, apalagi di TikTok ya, di TikTok cukup rame, nauzubillah itu ramenya. Bang mau tanya, Aku Laku dihapus nggak ya? Saya ada pinjaman di Aku Laku jatuh tempo bulan depan. Enggak lah. Enggak, Aku Laku itu tidak dihapus. Ini cuman harapan kita untuk presiden terpilih buat kedepannya. Semoga aja presiden terpilih yang sudah dilantik 10 hari yang lalu itu benar-benar memikirkan kepentingan masyarakat dan melihat rakyatnya yang menderita gara-gara pinjaman online. Karena dari pidato awal Bapak Presiden itu selalu menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu masih cukup tinggi. Makanya saya menyampaikan juga pendapat saya, salah satu penyebab angka kemiskinan itu tinggi adalah gara-gara kebebasan dari pinjaman online. Setiap masyarakat yang sudah terkait atau terikat dengan pinjaman online itu keluarnya pasti sudah miskin. Ya, makanya saya juga bisa membentuk statement bahwasanya pinjaman online adalah solusi yang paling tepat untuk memiskinkan masyarakat Indonesia dan mempersingkat umurnya. Sesuai dengan fakta yang terjadi, setiap kali orang sudah terikat dengan pinjaman online pasti miskin, harta habis, pasti menyatakan tidak mampu. Habis itu banyak juga yang mengakhiri hidup karena tidak tahan dengan teroran. Banyak juga yang diserang penyakit karena setiap hari diancam sehingga jantungan. Ada juga yang stroke dan macam-macam lagi. Makanya itu saya bilangin pinjol adalah solusi yang paling tepat untuk memiskinkan masyarakat Indonesia dan mempersingkat umur mereka ada di dunia ini. Ya, jadi dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya bisa paham, bisa mengerti bahwasannya yang paling terberat itu adalah cara kita berpikir. Untuk pinjolnya sendiri, Galbay pun semuanya aman. Semua telah diatur kok sejak awal. Anda meminjam, ketika Anda telat, Anda dibebankan dengan denda. Ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda dibebankan dengan daftar hitam untuk namamu di blacklist buat kedepannya. Jadi sudah ada semuanya gitu. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu lebih, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas. Yang penting bagaimana caranya kita berdamai dengan pemikiran kita sendiri untuk menyelamatkan hidup kita dari tekanan yang ada. Dan pelan-pelan buat teman-teman semuanya, tetap bekerja, tetap berusaha, selamatkan hidupmu yang sudah hancur. Karena berpikir saja itu tidak cukup, harus diiringi dengan berusaha dan berdoa. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti jangan lupa untuk Anda bergabung juga menjadi keluarga besar dari Solusi Hutang MB. Anggap saja sebagai bentuk apresiasi Anda juga terhadap channel Solusi Hutang. Dan nanti Anda juga mendapatkan ruangan untuk Anda bertanya jawab langsung dengan saya secara privat ada di YouTube ini. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.